Di Jawa Tengah ini sangat terlihat terjadinya pertarungan pengaruh ya karena bukan hanya Jokowi yang jelas-jelas menyatakan dukungannya kepada pasangan Lutfi, tapi juga Presiden Prabowo yang secara mengejutkan itu kemudian membuat video atau testimoni mendukung pasangan Lutfi dan Tat Yassin ini setelah bertemu dengan Jokowi, dan kemudian ini membuat Presiden Prabowo dikecam karena bagaimanapun juga sebagai presiden dia harusnya menempatkan dirinya di atas kepentingan semua kelompok maupun semua kepentingan partai politik, dan tidak seharusnya Prabowo itu membuat video testimoni semacam itu. Jadi demikian dahsyat posisi Jawa Tengah sehingga dua presiden ada di situ, mantan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang juga terang-terangan menganjurkan untuk memilih Lutfi. Nah, kita mulai melihat bagaimana konsep-konsep bernegara kita itu tidak ditargetkan untuk menghasilkan value dalam demokrasi, tapi sekedar pragmatisme, apalagi oportunisme. Itu tentu hak dari Presiden Jokowi, hak dari Presiden Prabowo, tetapi hak itu juga harus dilandaskan pada semacam altruism itu kan. Orang yang sudah makrifat dalam politik, berupaya untuk jadi negarawan, kan dia mestinya menghidupkan prinsip altruism, bahwa dia tidak punya kepentingan selain kepentingan bangsa, bahwa dia melepaskan seluruh kapasitas ekonomi, politik, kaitan-kaitan keluarga, supaya ada kejujuran dalam politik. Itu yang kita sebut altruism. Jadi sekarang kita tidak melihat bahwa altruisme itu ditumbuhkan. Justru ketika orang membutuhkan nilai-nilai karena konflik, perselisihan politik di Pilpres kemarin itu betul-betul didasarkan pada sogok menyogok, intip mengintip, intimidasi. Jadi semua itu mestinya kita lenyapkan supaya kita bisa lihat kembali negeri ini tumbuh di dalam sistem value yang baru. Nah, itu yang akhirnya pesimisme juga muncul, bahwa demokrasi kita tidak lagi mampu untuk bertumbuh, hanya terlihat dinamis, tapi sebetulnya tidak ada unsur etis di dalam demokrasi. Jadi kalau kita bikin refleksi tentang nilai-nilai demokrasi, kita tidak melihat bahwa ada kapasitas dari pemimpin-pemimpin kita untuk betul-betul jujur, untuk memulihkan kembali akal sehat publik, memulihkan kembali basis moral dari demokrasi. Nah, ini potensi kita untuk melihat pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan bermutu itu akhirnya hilang tuh, dan para pemimpin kita tidak memperlihatkan contoh. Jadi sekali lagi kita mau uji sebetulnya apakah betul Indonesia ini mampu untuk menghilangkan citra dunia yang sedang memantau kita dan menemukan bahwa Indonesia ada di dalam arah menuju semacam proto atau kripto otoritarianisme. Nah, itu kenyataan-kenyataan ini dibaca oleh jurnalis asing, dan kalau kita nguping kalangan diplomatic society, itu isu bahwa Indonesia sedang menumbuhkan kembali new kind of authoritarianisme itu sangat gencar, dan kita tentu akan terhalang untuk bergaul dan peradaban baru dunia kalau ide-ide tentang demokrasi justru dibatalkan oleh mereka yang seharusnya menuntun kita memahami demokrasi. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, apapun mau dikatakan itu berhak segala macam, tapi ada satu kondisi etis yang tidak mampu mereka berdua